ketika terjadi sakaratul maut, orang meninggal. Jadi hadis ini sangat relevan sekali dengan zaman kita, masa-masa virus. Tidaklah aku taraddud. Secara harfiah taraddud itu ragu, tapi pada hakikatnya Allah kan maha suci dari keraguan. Ini Allah ingin lagi memberikan empati kepada kita, maka perasaan kita dipinjam istilahnya oleh Allah. Tidaklah aku ragu. Ngapain ragu? Ketika hendak menggenggam mencabut nyawa hambaku, seperti ragunya aku mencabut nyawa hambaku yang mukmin. Jadi Allah mengizinin malaikat maut untuk cabut nyawa, tapi Allah sendiri kemudian bolak-balik, Pak. Maka si malaikat ini bolak-balik, ketika datang dilihat, ya Rob, ini hambamu kekasihmu, di kalbunya ada namamu, aku tidak berani menyentuhnya. Balik lagi ke Allah. Kata Allah, yaudah tanya dia kapan dia mau meninggal. Ada yang begitu, Pak. Itu Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah dipindahkan 30 tahun umurnya untuk Sayyidina Daud. Ketika sudah dipindahkan, Nabi Adam pertama kali lupa. Datang malaikat maut dalam rupa seseorang. Ditanya, ente siapa? Kata Nabi Adam, saya malaikat maut mau mencabut namamu, mencabut ruhmu. Apa kata Nabi Adam? Loh, jatah saya masih 30 tahun lagi. Buka buku lagi tuh malaikat maut. Wahai Adam, dulu engkau telah berjanji memberikan 30 tahun umurmu untuk cucumu, yaitu Daud. Jadi ada, Pak, misah apa, mindah-mindahin nyawa itu ada. Sampai sekarang ada itu. Ya, tapi bukan kita orangnya ya. Dia levelnya, kalau sekarang ada nabi nggak? Nggak ada. Maka levelnya sekarang apa? Pewaris nabi. Apakah semua pewaris? Enggak. Hanya pewaris-pewaris yang sempurna, yang bisa mengerjakan itu. Bisa dia ngerjain, Pak. Nabi Muhammad salah satunya. Bahkan sebenarnya Nabi Adam, karena keberkahan Nabi Muhammad, maka beliau bisa begitu. Tidak hanya itu, matahari mau terbenam itu ditahan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu hendak mau sholat. Sholat apa tuh? Sholat asar. Matahari sudah mau terbenam. Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya belum sholat asar. Apa kata Rasulullah? Ya Syams, wahai matahari, tahan. Ditahan, Pak. Itu namanya hak jaiz. Maka Nabi punya 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 yang jaiz. Jaiz itu jarang dibahas orang. Apa artinya jaiz? Hak unlimited yang Allah berikan kepada Nabi, berupa syafaat di akhirat, mukjizat di dunia. Syafaat di akhirat, mukjizat di dunia. Ada nggak hari ini yang bisa manggil pohon? Nggak ada kan? Itu karena Nabi punya hak jaiz, bisa manggil pohon. Ya nakh ta'ali, wahai pohon kurma, kemarilah engkau. Itu karena Nabi diberikan hak jaiz. Haknya jaiz Nabi unlimited. Beliau mau, sebenarnya beliau nggak mau wafat, bisa, Pak, tapi beliau memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sama ini, Allah Ta'ala itu menyaksikan malaikat mautnya bolak-balik, sebagaimana Nabi Adam menyaksikan malaikat bolak-balik. Ragu juga itu malaikat. Akhirnya datang lagi kepada Allah. Apa kata Allah? Hei malaikat maut, suka-suka Adam, kembalikan saja. Dia maunya berapa lagi? Kembali ke Nabi Adam. Nabi Adam maunya seperti sebelum diberikan ke cucunya Nabi Daud. 30 tahunnya masih dijalani lagi. Wallahu ta'ala alam, ya. Kenapa seorang Nabi diberi hak jaiz? Ini yang kita sebut mukjizat. Kita sebut mukjizat. Jarang mukjizat ini disebut. Kalau di sekolah nggak ada, Pak, belajar begini.
bahwa Nabi Adam memindahkan 30 tahun umurnya ke Daud. Ada nggak belajar di sekolah? Nggak ada, padahal di Sahih Bukhari ada. Guru-guru agama kita nggak ngupdate, soalnya nggak ngaji Sahih Bukhari, ya. Giliran ngaji Sahih Bukhari nggak pakai sanad, ya nggak sahih pemahamannya. Li'annahu yakrahul maut wa akrah masa'atahu wa la budda lahu minhu. Kenapa seorang mukmin membuat Allah ragu? Ragu tanda kutip, bukan ragu hakiki. Ketika mau dicabut nyawanya, karena si hamba ini masih benci dengan kematian, nggak suka dengan kematian. Itu sebabnya saya pernah ketemu masyayikh saya dulu, ya. Ketika dia mengobati beberapa muridnya, murid-muridnya yang berbakat, dia bilang, "Ya Rob, jangan sampai ambil muridku." Muridnya udah dioain masih ragu. Akhirnya dia tepuk dada si murid. "Kalau ente mati saya jemput ruhnya." Ngomong gitu, Pak. Ada guru saya ngomong begitu. "Kalau engkau berpulang ke rahmatullah, saya akan menjemput meminta kepada Allah." Ada wali-wali bisa begitu. Itu kalau matinya masih mati suri. Kalau matinya sudah mati yang sebenarnya hakiki udah nggak bisa. Ya hanya Nabi SAW yang bisa. Atau wali yang bergelar wali Ghaus. Wali Ghaus itu pewaris Nabi. Itu sebabnya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani ketika mendengarkan seorang anak menangisi ayamnya, dia berdoa, benar nggak? "Ya Allah, kembalikan nyawa sang ayam." Hidup ayamnya. Kok bisa? Maka Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani secara rohani mewarisi Sayyidina Isa. Hanya wali yang mewarisi Nabi Isa yang bisa ngidupin yang sudah mati. Nabi Isa bisa ngidupin yang mati biiznillah, dengan izin. Apa beda insyaallah dengan iznillah? Sering nyebut biiznillah enggak? Apa bedanya? Tahu? Mau dikasih tahu? Main pakai-pakai aja ya. Bismillah tat. Bismillah apaan? Insya Allah itu masih ada peran kita di dalam secara zahir. Tapi kalau biiznillah mutlak milik Allah. Coba lihat ayat tentang Nabi Isa menghidupkan mayat. Itu beliau mengatakan biiznillah atau insya Allah? Biiznillah. Maka sebenarnya saat itu bukanlah Nabi Isa yang menghidupkan. Seorang wali di hadis Imam Bukhari, tapi bukan riwayat yang ini redaksinya beda. Jika dia sudah dicintai oleh Allah, maka Allah tukar sifatnya. Jika dia berkalam dengan kalam Allah, jika dia berkehendak dengan kehendak Allah, jika dia melihat, mendengar semuanya dengan sifat-sifat Allah. Kira-kira ini wali Pak ya, bukan Nabi. Saat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani menghidupkan, meniupkan, itu yang meniupkan saat itu siapa? Allah. Karena sifatnya Syekh Abdul Qadir Jilani sudah tiada. Yang berdiri saat itu hanyalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.